Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Arinda Pratama dengan NIM 21023370. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari matkum pengantar ilmu hukum. Dan video pembelajaran ini saya mengambil materi dari buku Hukum Perdata oleh Ronald Saija dan Roger. Dan di sini ada beberapa deskripsi singkat tentang buku ini, yang dimana judulnya yaitu Hukum Perdata, pengarang oleh Ronald Saija dan Roger FXV, penerbit di Publish Yogyakarta, tahun terbit 2016, dengan nomor ISBN yaitu 9786024019921, dengan jumlah halaman 174 halaman. Dan langsung saja, yang pertama, apa itu hukum perdata? Bisa dilihat di sini, hukum perdata dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Dan hukum ini mencakup semua aturan hukum private, material yang berfungsi sebagai lawan dari hukum pidana. Dalam konteks ini, hukum perdata meliputi hak dan kewajiban individu serta interaksi mereka dengan pihak lain. Jadi, itulah beberapa pengertian singkat tentang hukum perdata. Dan yang kedua, apa sih yang menjadi hukum-hukum dasar Dan yang kedua, apa sih dasar-dasar hukum perdata ini? Yang pertama, ada subjek hukum. Subjek hukum itu individu atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Dan yang kedua, objek hukum. Hak-hak yang dilindungi oleh hukum termasuk benda dan hubungan antara subjek hukum. Dan yang ketiga, poin ketiga, ada perjanjian. Kesepakatan antara dua pihak yang menciptakan hak dan kewajiban. Dan poin selanjutnya yaitu perbuatan melawan hukum. Tindakan yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Dan dasar-dasar hukum perdata terakhir yaitu tentang kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh subjek hukum dan dalam hubungan perdata. Dan bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang menjadi dasar-dasar hukum perdata tersebut. Yang bisa dijelaskan kembali yaitu ada subjek hukum, objek hukum, perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan kewajiban. Oke, langsung next ke poin selanjutnya. Nah, dalam buku ini ada beberapa subbab yang ingin saya bahas. Yang pertama itu ada hukum perkawinan, yang kedua ada hukum benda, yang ketiga ada hukum jaminan, dan yang keempat ada hukum waris. 4 subbab ini, kenapa saya mengambil 4 subbab ini untuk menjadikan pembahasan saya kali ini? Karena 4 subbab inilah yang menurut saya penting untuk dibahas. Yang pertama ada hukum perkawinan. Pengertian dari hukum perkawinan itu sendiri, hukum perkawinan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk syarat-syarat sahnya perkawinan, hak-hak dan kewajiban suami istri serta akibat hukum dari perkawinan itu sendiri. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat hukum perkawinan saja, yang dimana syarat-syarat hukum perkawinan itu dibagi menjadi 2 objek. Yang dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada syarat subjektif. Apa sih syarat subjektif ini? Kedua belah pihak harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu sudah mencapai usia minimal yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak terhalang oleh alasan tertentu. Misalnya, masih terikat pernikahan dengan orang lain. Dan yang kedua, ada syarat objektif. Syarat objektif ini adalah harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menikah yang dinyatakan secara jelas dan tanpa paksaan. Oke, lanjut. Yang kedua ada hukum benda. Apa sih hukum benda itu? Di sini kita bisa lihat, hukum benda adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hak-hak dan dapat dimiliki seseorang atas benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Hukum ini berfokus pada penguasaan, pemilikan, dan penggunaan benda dalam konteks hukum. Nah, yang kedua, ada prinsip-prinsip hukum benda.
Di sini dibagi menjadi dua asas. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak dan yang kedua ada asas perlindungan hak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Pihak-pihak bebas untuk menentukan perjanjian terkait penggunaan dan pemindahan hak atas benda. Dan yang kedua, tentang asas perlindungan hak adalah hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilik benda dari pihak ketiga yang mencoba mengganggu atau merugikannya. Kita bisa dilihat tersebut, itulah dua asas penting dalam prinsip-prinsip hukum benda. Dan yang selanjutnya, ada perolehan hak atas benda. Perolehan melalui pembelian, dan yang kedua ada perolehan melalui warisan, dan yang ketiga ada perolehan melalui pemberian. Dan apa sih perolehan melalui pembelian itu? Di mana proses seseorang memperoleh hak atas benda melalui transaksi jual beli. Dan yang kedua, apa sih perolehan melalui warisan? Yaitu hak yang diperoleh seseorang atas harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, baik keluarga, kerabat dekat, dan lain-lain. Pada poin ketiga ada perolehan melalui pemberian, yang dimana proses pemilik memberikan hak atas suatu benda kepada orang lain tanpa imbalan sedikit pun. Bisa dilihat, itulah 3 poin yang menjadi hak atas perolehan benda, yaitu melalui pembelian, melalui warisan, dan melalui pemberian. Yang ketiga, hukum jaminan. Apa sih hukum jaminan itu? Hukum jaminan adalah sekumpulan aturan yang mengatur tentang jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor sebagai bentuk perlindungan atas kewajiban hutang. Jaminan ini memberikan hak kepada kreditor untuk mengambil alih benda yang dijaminkan jika debitor gagal memenuhi kewajibannya. Dan kita bisa lihat ada beberapa poin penting tentang hukum jaminan ini. Nah, yang pertama ada prinsip-prinsip hukum jaminan. Seperti biasa, prinsip-prinsip hukum jaminan ini dibagi menjadi 2 asas. Yang asas pertama yaitu tentang asas kepastian hukum. Dan apa sih asas kepastian hukum ini? Yaitu kreditor harus memiliki kepastian bahwa mereka dapat mengeksekusi jaminan jika debitor gagal membayar utang. Dan yang kedua, asas keseimbangan. Dan apa sih asas keseimbangan itu? Yaitu jaminan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak, baik kreditor maupun debitor. Dan itulah beberapa prinsip-prinsip hukum jaminan. Nah, yang ketiga nih, ada proses pemberian jaminan. Dibagi menjadi 2 proses pemberian. Yang pertama perjanjian jaminan dan yang kedua pendaftaran jaminan. Nah, terlebih dahulu kita akan menjelaskan perjanjian jaminan. Apa sih perjanjian jaminan itu? Nah, jadi perjanjian jaminan harus ada perjanjian yang tertulis dengan jelas mengenai syarat dan ketentuan jaminan. Dan yang kedua, apa sih pendaftaran jaminan? Yaitu pendaftaran jaminan adalah untuk jenis jaminan tertentu seperti hipotek. Pendaftaran di lembaga resmi diperlukan untuk memberikan hukum terhadap pihak ketiga. Nah, yang ketiga nih, ada jenis-jenis jaminan. Yang pertama, jaminan kebendaan. Yang kedua, ada jaminan pribadi. Terlebih dahulu, saya akan jelaskan tentang jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang menggunakan benda sebagai objek jaminan. Contohnya nih, adalah hipotek seperti tadi yang sudah dibicarakan. Atau untuk benda yang tidak bergerak, dan gadai untuk benda yang bergerak. Dan yang kedua nih, ada jaminan pribadi. Apa sih jaminan pribadi? Jaminan pribadi adalah jaminan yang melibatkan pihak ketiga yang menjamin kewajiban debitor seperti surat SIP atau penjaminan. Nah, nih, dan yang keempat ada hukum waris, sekaligus hukum terakhir yang akan saya jelaskan. Apa sih hukum waris itu? Hukum waris adalah sekumpulan aturan yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan seseorang dibagikan kepada ahli waris setelah orang tersebut meninggal. Nah, hukum ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam pembagian harta, serta melindungi hak-hak para ahli waris. Nah, di sini juga nih ada jenis-jenis warisan. Jenis-jenis warisan dibagi menjadi 1, 2, 3, yaitu menurut hukum perdata, menurut hukum Islam, dan menurut hukum adat. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang warisan menurut hukum perdata, yang dimana hukum warisan menurut hukum perdata ini mengacu pada ketentuan dalam KUH
KUHPR yang mengatur tentang pembagian harta secara umum. Dan yang kedua, warisan menurut hukum Islam, yang dimana warisan menurut hukum Islam ini mengatur pembagian harta berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang seringkali berbeda dengan ketentuan perdata. Dan yang terakhir, ada warisan hukum menurut adat. Warisan menurut hukum adat ini yaitu bertujuan mengatur pembagian harta sesuai dengan tradisi dan adat istiadat di setempat. Yang selanjutnya yaitu poin dari pembagian warisan. Pembagian warisan itu di sini bisa dibagi dua. Yang pertama, pembagian secara keseluruhan, dan yang kedua, pembagian berdasarkan wasiat. Yang pertama, pembagian secara keseluruhan apa sih? Pembagian secara keseluruhan di mana semua harta dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan oleh hukum. Dan yang kedua, pembagian berdasarkan wasiat, di mana almarhum dapat menentukan sendiri bagaimana harta mereka dibagikan melalui surat wasiat. Nah, dan sekian beberapa penjelasan dari buku Dr. Ronald Saija SHMH dan Roger F. Xvilatsoin SHMH yang berjudul tentang buku aja hukum perdata. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.